Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salbi Aripan Kakaila Putri dengan NIM 2509226. Di sini saya akan menjelaskan dan menceritakan sedikit tentang eksploitasi ekonomi Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua. Eksploitasi ekonomi di Indonesia pada masa pendudukan Jepang merupakan salah satu bentuk penindasan paling sistematis yang terjadi dalam konteks Perang Dunia Kedua. Ketika Jepang berhasil mengalahkan Belanda pada tahun 1942 dan mengambil alih Hindia Belanda, mereka tidak hanya mengganti kekuasaan politik saja, melainkan juga merombak total sistem ekonomi yang ada. Jepang menerapkan konsep ekonomi perang, yaitu seluruh potensi ekonomi diarahkan semata-mata untuk mendukung kebutuhan militer dan memenangkan perang di kawasan Asia Pasifik. Pada sektor pertanian, kebijakan Jepang sangat menekankan kehidupan para petani. Jepang lebih memprioritaskan produksi padi sebagai bahan pangan, utama bagi tentara mereka. Sehingga petani diwajibkan meningkatkan hasil produksi melalui berbagai cara, termasuk penggunaan teknik pertanian yang diatur secara ketat. Dengan demikian, peningkatan produksi ini tidak dinikmati oleh para petani karena harus menyerahkan sebagian besar hasil panen kepada pemerintahan Jepang melalui sistem wajib serah. Harga pembelian ditentukan secara sepihak dan sangat rendah, sehingga petani tidak memperoleh keuntungan yang layak. Selain padi, Jepang juga memaksa rakyat untuk menanam tanaman tertentu yang mendukung kebutuhan industri perang, seperti jarak sebagai bahan pelumas mesin dan kapas untuk pembuatan tekstil militer. Lahan pertanian yang sebelumnya digunakan untuk tanaman pangan dialihkan menjadi lahan produksi komoditas perang. Hal ini memperparah krisis pangan karena keseimbangan antara produksi dan kebutuhan konsumsi masyarakat terganggu. Dalam hal distribusi, Jepang menerapkan sistem penjatahan yang ketat terhadap bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Pemerintah militer mengontrol peredaran barang melalui kebijakan kuota dan distribusi terpusat. Setiap keluarga hanya diperbolehkan memperoleh bahan pokok dalam jumlah sangat terbatas. Dalam hal ini, seringkali tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan kondisi ini pula diperburuk oleh praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat lokal, sehingga distribusi tidak merata. Akibatnya muncul pasar gelap yang menjadi alternatif bagi masyarakat. Eksploitasi ekonomi Jepang juga sangat terlihat dalam kebijakan tenaga kerja paksa atau Romusa. Dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur militer, Jepang memobilisasi tenaga kerja dalam jumlah besar dari kalangan rakyat Indonesia. Para Romusa dipaksa bekerja di proyek-proyek berat seperti pembangunan jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan lapangan udara. Mereka tidak mendapatkan upah yang layak, bahkan seringkali hanya diberi makan dalam jumlah sangat minim. Kondisi kerja yang buruk ditambah dengan kurangnya fasilitas kesehatan menyebabkan banyak Romusa jatuh sakit dan meninggal dunia. Di sektor industri, Jepang mengambil alih seluruh perusahaan yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Industri yang tidak mendukung kepentingan perang itu dihentikan, sementara industri yang berkaitan dengan militer itu selalu diprioritaskan. Mesin-mesin dan peralatan industri banyak yang dipindahkan ke Jepang atau digunakan untuk kepentingan perang di wilayah lain. Hal ini menyebabkan kemunduran sektor industri di Indonesia karena tidak adanya investasi untuk mengembangkan jangka panjang. Selain itu, Jepang juga mengambil sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran, seperti minyak bumi di Sumatera dan di Kalimantan, karet, timah, dan hasil tambang lainnya. Kondisi ekonomi semakin memburuk akibat kebijakan moneter Jepang. Mereka mencetak uang dalam jumlah besar tanpa didukung oleh cadangan yang memadai. Uang yang beredar yang dikenal sebagai uang Jepang mengalami penurunan nilai secara drastis akibat inflasi yang tinggi. Harga barang kebutuhan pokok melonjak tajam, sementara pendapatan masyarakat tetaplah rendah. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun drastis dan banyak orang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk memperkuat kontrol terhadap masyarakat, Jepang membentuk berbagai organisasi sosial dan ekonomi seperti Tonari Gumi. Organisasi ini berfungsi sebagai alat pengawasan dan mobilisasi rakyat, termasuk dalam pengumpulan hasil panen, distribusi bahan makanan, dan perekrutan tenaga kerja. Dengan adanya sistem ini,
Jepang dapat mengontrol kehidupan masyarakat hingga ke tingkat paling kecil, sehingga hampir tidak ada ruang bagi rakyat untuk menghindari kebijakan eksploitasi tersebut. Secara keseluruhan, eksploitasi ekonomi yang dilakukan Jepang di Indonesia selama masa Perang Dunia Kedua bersifat total dan menyentuh semua aspek kehidupan, produksi, distribusi, tenaga kerja, industri, hingga sistem keuangan semuanya dikendalikan untuk kepentingan perang Jepang. Dampak dari kebajikan ini sangat luas dan mendalam, mulai dari kemiskinan, kelaparan, hingga penderita sosial yang berkepanjangan. Namun demikian, pengalaman pahit ini juga menumbuhkan kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia bahwa penjajahan hanya membawa kesengsaraan. Kesadaran ini kemudian menjadi salah satu faktor penting yang mendorong lahirnya semangat perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Sekian penjelasan yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.